Oke, nggak lama-lama. Jadi aku mau cerita ini, kejadian ini dari aku. Ya, pas pas masa-masanya aku kuliah dulu. Jadi kan aku tinggal ini di daerah Aceh. Sedangkan aku punya saudara di Pulau Jawa sana di daerah Jakarta, itu om sama tante aku. Jadi kan aku kuliah di sana tuh. Jadi daripada nginap kos-kosan bayar lagi kan, mendingan aku tuh ya nginap sama saudara sendiri lah. Tempat nggak bayar, tempat nyaman juga kan. Nah, cerita. Jadi asal muasal ya, dari kapan peristiwa mistis ini mulai terjadi, yaitu semenjak keponakan aku nih. Loh, kok keponakan nih? Jadi ceritanya gini. Jadi keponakan aku nih ada dua orang. Randy yang paling tua, satu lagi Akram yang muda. Nah, Akram ini udah sebaya sama aku. Dia masih kuliah sama kayak aku. Sedangkan si Randy ini dia udah tamat kuliah sekitar 4 tahun. Jadi 4 tahun dia itu nganggur. Oh ya, dia awal mula drastis berubah ini kan kayak aku bilang tadi, yaitu karena pacarnya. Dimana dikisahkan hari itu si Randy ini dia pacaran. Tapi pacarnya ini kayak beda gitu. Dia dituntut terus tuntut untuk membeli barang apa yang diinginkan. Jadi ya kayak ya Randy ini emang Randy ini mampu. Keluarga Randy ini aku akuin. Ini keluarga mampu, keluarga maju. Cuman kalau terus-terus diminta gitu ya pasti habis juga. Oke, lanjut ke cerita. Jadi ceweknya si Randy ini dia minta terus tuh, minta ini, minta itu. Nah, yang lebih anehnya lagi, si Randy ini malah nerima. Oh ya, barang yang diminta oleh cewek ini bukan barang-barang biasa yang murahan ya, melainkan barang-barang yang mahal seperti HP iPhone, gitu, emas dan sebagainya macam. Jadi pada saat makin lama makin banyak pengeluaran uang, si ibunya si Randy ini ya atau tante aku ini dia udah mulai curiga. Cuman dia masih ya biasalah anak muda gitu, belum untuk selidiki kali lah. Sampai akhirnya si Randy ini malah minta uang ke om aku atau ke bokapnya 50 juta. Ya nggak salah dengar 50 juta. Yang dimana di situ Randy rupanya keciduk menggunakan uang 50 juta tersebut untuk mendp-kan mobil buat pacarnya tadi. Nah, disitulah awal mula konfliknya. Yang dimana tante aku, yaitu nyokapnya dari si Randy ini, pas makan malam ya, ini kejadian pas makan malam. Pas kami kan 5 orang, om, tante, aku, Randy sama yang Akram tadi. Nah di situ tante aku nih dia mengatakan, dia bicara nih sama om gua, sama om aku. Ini tentang si Randy penghabisannya banyak kali. Rupanya penghabisan ini bukan untuk dia, melainkan untuk pacarnya. Situ jadi diceramahin lah Randy itu. Tapi Randy ini dia orangnya bandel. Semenjak pacaran tadi, dia awalnya baik kali. Aku kenal kali sama si Randy ini. Dia orangnya itu awalnya baik kali. Orangnya nggak ego gitu. Tapi semenjak berpacaran ini, dia orangnya jadi jahat gitu. Jadi si Randy ini dia di situ membantah kata-kata ibunya, kata-kata nyokapnya, kata-kata tante aku. Sampai-sampai si Randy ini pun hampir berantem sama om aku, sama bokapnya sendiri. Di situ dia memutuskan untuk cabut. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Nah, pada saat itu nyokapnya Randy atau tante aku, dia pergi ke temannya yang ahli-ahli, orang-orang pinter lah gitu kalau kita bilang kan. Nah, jadi tante aku nih dia jumpainlah kawannya yang pinter tadi. Dia nanya kenapa Randy tiba-tiba berubah drastis banget seperti itu. Namun dijawab oleh kawannya tante aku ini. Dia bilang bahwa si Randy ini telah kena ilmu guna-guna, ilmu hitam guna-guna agar dihasut untuk memberikan apapun yang diinginkan oleh pacarnya. Tapi itu nggak berhenti sampai situ ya.
berarti bukan cuma pacarnya, melainkan satu keluarga pacarnya menggunakan guna-guna itu untuk menghabiskan harta dari si Randy. Jadi di situ tante aku ini dia minta penangkal gitu, minta penangkal biar si Randy ini sifatnya kembali lah, biar nggak gitu lagi, kan sedih orang tua lihat anaknya kayak gitu. Nah di situ setelah kejadian itu bukannya membaik, melainkan di rumah tante aku ini ya, kan aku masih tinggal situ pas masa-masa kuliah, aku juga merasakan ada hal-hal mistis. Malahan yang awal yang biasa-biasa aja, malahan sekarang ada hal-hal mistis, dimana hal-hal mistis ini berlanjut hingga 7 bulan. Hal-hal mistis gimana tuh? Jadi hal mistisnya gini. Yang pertama dari tante aku. Tante aku ini dia kan tidur tuh. Ini kejadiannya tempat tidur ya, pas dialami ya. Tiba-tiba di bawah tempat tidur itu ada gersak-gersuk, ribut lagi tuh, kayak ada kerusuhan di bawah tempat tidur. Bukan cuma mesti kayak ada kucing gitu, tahu kan. Nah jadi tante aku ini ngeliat ke bawah gitu, ngeliat ke bawah tempat tidur. Pas dia ngeliat ke bawah tempat tidur, nah di situ dia ngelihat ada buntalan-buntalan kain putih. Rupanya kain putih itu adalah kain kafan. Yap, benar, kain kafan. Di situ juga ada tulas. Di situ juga ada kertas yang tertulis. Cuman aku nggak tahu karena nggak diceritakan apa yang ditulisnya. Oh ya, di situ juga dibilang sama tante aku bahwa ada di situ skropos, bagian tulang-tulang yang sudah keropos, tulang-tulang busuk, tulang-tulang dari bertanah-tanah ada di kain kafan itu. Ngeri banget sih, Lek. Oke, next, balik lagi. Ini kejadian yang kedua yang dialami oleh om aku. Dimana om aku ini pas baru pulang kerja ya. Tahu kan, pulang kerja lembur malam-malam gitu. Nah, jadi kan rumah ini rumah. Ini ada tamannya ngelingkar gitu. Dan di belakang ini lagi, di belakang ini ada kebun lagi. Kebunnya nggak besar kali. Sekitar ya mana ya, 4 meter lah. Lebarnya 4 meter. Panjangnya sekitar 18 meter lah kalau nggak salah. Iya. Nah, lagi. Jadi itu pas om aku baru pulang kerja, dia kan masuk tuh ke lingkungan rumah. Dia ngeliat situ ada perempuan yang di arah kebun di belakang rumah itu. Nah, jadi dia berpikiran di situ mungkinlah itu istrinya yang berada di kebun. Ya udah, disamperin aja gitu. Di awalnya dia panggil dulu, sayang, tapi dia nggak jawab. Tentuku nggak jawab. Katanya ceritanya gini. Nah, terus disamperin lah. Pas disamperin itu, rupanya itu bukan tante aku. Loh, jadi siapa tuh? Ini adalah muka pacarnya si Randy. Mungkin aku lupa bilang tadi. Si Randy ini semenjak itu dia cabut dari rumah. Dia pergi dari rumah, marah dia. Selama 1 tahun perginya. Nah, kembali lagi ke cerita yang gini. Itu sosok perempuan ini berwajah pacar Randy. Cuman bedanya mukanya ini hancur lebur, berdarah-darah gitu. Oke. Nah, ini kejadian yang ketiga yang dialami oleh si Akram yang sebaya sama aku. Sama halnya seperti yang baru kerja tadi, sama si om tadi ya. Ini sama juga, dia baru pulang kuliah pas kena tugas shift malam gitu. Bukan shift, pas kena tugas malam gitu. Nah, jadi pas kena tugas malam itu dia pulangnya larut juga. Cuman yang awal tadi di kebun, ini enggak. Ini di taman. Ini pun bukan sosok cewek ya, tapi ini dia ngeliat belatung berserakan di taman depan. Ya, belatung, banyak sekali belatung yang berserakan di taman depan. Tapi setiap udah pagi, masuk jadwal pagi, itu udah hilang. Belatung itu hilang, taman sangat bersih.
Jadi tidaknya cuma malam di antara jam 10 ke atas gitu. Setahu aku sih gitu. Oh ya, kejadian terakhir yang aku alami. Nah, yang aku alami nih sumpah sih ngeri banget. Dimana aku tiap malam itu dengar suara orang menjerit. Orang-orang menjerit, nangis, kadang menjerit, kadang nangis, suara anak kecil. Pokoknya nggak tahu bilang lah aku takut banget tuh pada saat hari itu. Aku sampai sekarang nggak pernah pergi lagi sana. Aku bahkan udah hampir 3 tahun nggak pernah balik lagi ke Jakarta. Nah, jadi di situ aku takut banget. Apalagi sempat hari itu di kamarnya ya, kan kami tidur berdua. Namun si ini belum pulang karena aku dapat kuliah siang, kuliah hari, sedangkan si Akram kuliah malam. Jadi dia belum pulang, jadi aku tidur sendiri di kamar itu. Tapi tiba-tiba aku dengar suara ketukan gitu loh dari pintu lemari. Jadi kayak duk 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 gitu. Jadi nah, gitu suara. Kebayang gak sih kalian sendiri malam-malam di situ? Memang ada orang di rumah, cuman di kamar itu loh, kalian sendiri. Situlah aku takut banget. Nah, itu kan kayak aku bilang tadi berlangsung hingga 7 bulan. Nah, pas 7 bulan ini nanti aku datang lagi ke tempat kawannya tadi, yang pinter tadi ya. Dia nanya, kenapa malah makin begini? Sedangkan dia udah meminta penangkalnya. Namun kawannya ini menjawab, karena mereka ini nggak setuju. Jadi keluarganya si ceweknya Randy ini, dia nggak terima untuk ditangkal gitu. Jadi mereka ini satu keluarga untuk membalas lagi gitu. Sampai berjalan bulan ke-8, tiba-tiba tanpa adanya angin, hujan, badai, tiba-tiba Randy pulang dari sana. Dimana di situ Randy mengatakan bahwa dia tinggal di tempat pacarnya itu selama 1 tahun. Oh ya, Randy ketika pulang dari rumah pacarnya itu, dia bahkan gak bawa apa-apa. Maksudnya gimana nih? Dia yang awalnya orangnya banyak uangnya, namun ketika pulang, ia malah pulang dengan tangan kosong, bahkan tanpa sendal sekalipun. Oh ya, satu lagi, biasanya kemana-mana dia pasti membawa kereta atau motor kesayangannya. Namun ini motor kesayangannya pun telah lenyap, hilang tersingkirkan. Randy dipulangkan kembali karena keluarga dari sang pacar ini, si ceweknya ini udah tahu bahwa si Randy udah kehabisan harta. Jadi mereka tidak ingin memungut orang yang tidak mempunyai harta. Memang sungguh cinta itu buta. Oke, mungkin cukup segini. Mungkin cukup sekian aja pembahasan cerita kutukan ilmu hitam dari aku. Subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita yang menarik serta informasi-informasi terbaru dari film-film lain. Oke, cukup segini saja. Sampai jumpa lagi ya lek-lekku, dan bye.